Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas hari kedua asinkronus, yaitu mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai analis keuangan pusat dan daerah di BPKAD Kota Banjarbaru. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ainaya Fitriyanti, golongan ketiga, angkatan 4, kelompok 1, absensi 05. Apa itu tugas pokok Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah? Berdasarkan Permenpan RB nomor 42 tahun 2014, ada sebanyak 57 tugas pokok terkait dengan Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Ini saya menjabarkan hanya sebanyak 8 tugas pokok yang sesuai dengan bidang penempatan saya, yaitu di bagian perbendaharaan dan akuntansi, yang meliputi melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana transfer lainnya, dana keistimewaan, dan dana desa. Yang kedua, melakukan pengolahan dan analisis data terkait dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana transfer lainnya, dana keistimewaan, dan dana desa. Yang ketiga, memberikan rekomendasi terkait dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana transfer lainnya, dana keistimewaan, dan dana desa. Kemudian yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana transfer lainnya, dana keistimewaan, dan dana desa. Kemudian yang kelima, melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah. Yang keenam, melakukan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan daerah. Yang ketujuh, melakukan rekomendasi terkait laporan keuangan daerah. Yang kedelapan, melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan tugas pokok dari Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah, saya identifikasikan menjadi 5 isu permasalahan terkait dengan kinerja individu. Yang pertama, belum optimalnya digitalisasi arsip dokumen dana transfer pusat. Yang kedua, adanya jeda atau mapping gap waktu antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi pendapatan. Yang ketiga, verifikasi penerimaan dana transfer di RKUD, yaitu rekening kas umum daerah, masih manual. Yang keempat, adanya dualisme aplikasi pelaporan keuangan daerah. Yang kelima, tidak adanya pengingat digital untuk deadline pelaporan dana transfer. Dari kelima isu permasalahan tersebut, saya identifikasikan ke dalam metode APKL, yaitu berdasarkan aktual, problematik, kelayakannya, dan layak. Dengan metode APKL ditemukan 3 isu atau masalah dengan skor tertinggi. Yang pertama, yaitu isu permasalahan terkait adanya jeda atau mapping gap waktu antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi pendapatan dengan skor 18. Kemudian yang kedua, terkait isu permasalahan verifikasi penerimaan dana transfer di RKUD masih manual dengan skor 16. Kemudian yang ketiga, adanya dualisme aplikasi pelaporan keuangan daerah, yaitu dengan skor yang sama sebanyak 16. Kemudian dari ketiga isu permasalahan tersebut, saya analisa lagi menggunakan metode USG, yaitu berdasarkan urgensinya, keseriusannya, dan pertumbuhannya. Didapatkan isu permasalahan dengan skor tertinggi, yaitu adanya jeda atau mapping gap waktu antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi pendapatan. Dari permasalahan atau isu yang diperoleh dengan metode USG, mapping gap waktu antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi pendapatan, di sini saya jabarkan menjadi 4 aspek akar permasalahan, yaitu sumber daya manusia, metode, monitor, dan sistem. Untuk sumber daya manusia, akar permasalahannya adalah koordinasi antar SKPD yang belum optimal, maka solusi penyelesaiannya adalah dengan meningkatkan koordinasi antara SKPD melalui rapat rutin dan platform komunikasi terpadu. Kemudian pada aspek metode, akar permasalahannya adalah SOP pencairan dana belum jelas atau fleksibel. Alternatif solusinya adalah dengan menyusun SOP pencairan yang fleksibel dengan skenario cadangan kegiatan. Kemudian aspek yang ketiga, yaitu monitor. Akar permasalahannya adalah belum optimalnya monitor atas jadwal pelaksanaan dan pelaporan. Maka solusi alternatif penyelesaiannya adalah dengan menggunakan dashboard monitoring real time untuk deteksi dini keterlambatan. Kemudian untuk aspek sistem, yaitu akar permasalahannya adalah belum adanya digitalisasi checklist dan pelaporan. Maka alternatif solusi penyelesaiannya adalah dengan menggunakan aplikasi checklist digital dan monitoring real time. Baik, itulah presentasi dari saya terkait dengan analisis isu masalah berdasarkan tugas pokok Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah di BPKAD Kota Banjarbaru. Sekian dan terima kasih.